Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak solih solihah, setelah minggu yang lalu kita mempelajari tentang kisah Fathu Makkah dan Haji Wada, hari ini kita akan melanjutkan kepada materi hikmah dari kedua peristiwa tersebut. Apakah kalian sudah siap? Tetapi sebelumnya anak-anak, apakah kalian tahu tentang pengertian dari hikmah? Nah, ini anak-anak adalah beberapa dari pengertian hikmah. Ada yang mengartikannya sebagai kebijaksanaan, manfaat, kesaktian, nilai-nilai baik, atau makna dari suatu peristiwa. Anak-anak solih-solihah, sekarang mari kita coba temukan apa makna dari kisah Fathu Makkah dan Haji Wada. Anak solih-solihah, ini di antara beberapa contoh hikmah dari kisah Fathu Makkah. Di antaranya nilai perdamaian. Nabi Muhammad SAW datang ke kota Makkah dengan damai tanpa pertumpahan darah. Nilai memaafkan. Nabi Muhammad SAW memaafkan kafir Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian nilai cinta kasih. Nabi Muhammad SAW tidak memusuhi kafir Quraisy meskipun telah berkhianat, tapi tetap bersikap baik kepada mereka. Kemudian nilai persatuan. Fathu Makkah atau terbukanya pintu kota Mekah menunjukkan kuatnya persatuan umat Islam pada saat itu. Anak-anak, kemudian ini adalah contoh dari beberapa hikmah kisah Haji Wada. Ada nilai toleransi, saling menghargai, berhubungan dengan baik, rukun, meskipun dengan orang yang bukan beragama Islam. Kemudian nilai persamaan derajat. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang sama. Yang membedakannya adalah ketakwaannya. Lalu ada nilai perintah dan larangan. Dalam kisah Haji Wada, ketika Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umat Islam, saat itu Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan menjauhi semua perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mengambil milik orang lain, melakukan riba dan perbuatan tercela lainnya. Kemudian nilai kesempurnaan. Islam dikukuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga sebagai ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji terakhir yakni Haji Wada. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh di antara hikmah kisah Fathu Makkah dan Haji Wada. Ada banyak lagi contoh yang lain yang bisa kalian temukan sendiri dari berbagai sumber. Bisa kalian temukan di dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau kalian juga bisa mencarinya di aplikasi YouTube atau media sosial lainnya. Semangat untuk mencari informasi ya anak-anak. Dan ini adalah hal yang terpenting yang kita pelajari dari kisah Fathu Makkah dan Haji Wada, yakni bagaimana kita menerapkan perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mencontoh perilaku pemaaf Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mencontoh perilaku cinta kasih Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mencontoh perilaku toleransi beliau dan bagaimana kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW yang selalu mengutamakan perdamaian dan persatuan. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang dengan kalian?
Apakah kalian mau mencontoh perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW dalam kisah Fatu Makkah dan Haji Wada melalui kehidupan kalian sehari-hari? Apakah kan kalian siap untuk mencontohnya? Harus siap ya anak-anak, semangat menerapkannya, meneladannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.